وبالصلاة الله على رسول الله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Karena lemah kita tidak bangkit dalam usaha ini, di mana-mana manusia dalam kesesatan, bukan tambah dekat, karena sibuk dalam perkara-perkara tadi, tambah jauh dari agama. Malangnya lagi, bukan hanya orang kafir yang bergerak begitu, orang Islam pun ikut-ikutan juga hadirin. Orang Islam sibuk, bahkan mereka berpikir untuk memajukan Islam, kita harus maju dalam pertanian, harus maju dalam perdagangan, begitu. Didiskusikan, dimuzakarakan bagaimana supaya Islam ini maju dalam perdagangannya, dalam pembangunan, dalam industri. Agama tidak diurus hadirin. Walaupun sekarang umat Islam di dalam agama sangat lemah, sebagian besar umat Islam tidak sholat, tidak dibicarakan. Di mana-mana dalam pertemuan yang dibicarakan perkara-perkara tadi, bagaimana kita maju dalam industri, dalam perdagangan. Hadirin, kita semua bertanggung jawab atas perkara ini. Beritahu kepada mereka, kita harus korban, datangi mereka, sampaikan sebagaimana Nabi menyampaikan perkara ini. Kalau kita keluar jalan Allah dengan penuh risau, memikirkan perkara ini, sehingga datang sentuhan-sentuhan ke dalam hati kita hadirin. Kebanyakan pembicaraan ini mencela perbuatan orang kafir yang tidak menjalankan agama. Bahkan dibenci, bahkan diperangi, dibunuh, dibom. Tapi kalau kita keluar dari jalan Allah akan timbul rasa kesalahan mereka, kekeliruan mereka ini dari kesalahan kita hadirin. Dari kesalahan kita. Saya sampaikan untuk jelas lagi, waktu saya di Kanada, ada serombongan anak-anak TK, anak kecil, bawa-bawa bendera baris sambil nyanyi-nyanyi. Saya pikir, ini anak kalau meninggal dunia dalam keadaan belum balik, insya Allah masuk surga. Tapi kalau sampai dewasa, sampai balik, nggak ada yang memberitahu perkara agama, perkara iman, dia mati, dia pasti akan masuk neraka. Siapa yang salah atas perkara ini? Orang tua mereka tidak tahu, guru-guru mereka tidak tahu. Kita umat Islam yang tahu kalau orang mati kafir bakal ke neraka, tidak ada pikir atas perkara ini. Maka pikir saya ini saya sampaikan kepada Pak Dede. Dia bilang memang umat Islam ini kalau dia tidak dakwah, dia penjahat. Jawabannya. Artinya itu orang yang mau berbondong-bondong mau ke neraka, tidak ada pikir sama sekali, cuek saja. Saya kemarin ke Brazil, umat di sana jauh dari agama, bahkan mengarah kepada tidak bertuhan. Berpakaian tidak senonoh. Tapi kalau kita sedang keluar dari Allah, datang sentuhan, ini bukan salah mereka. Mereka itu tidak tahu. Tidak tahu. Kita umat Islam yang tahu, yang harus memberitahu kepada mereka. Bukan kejayaan dalam pakaian ablak-ablakan, tapi dalam taat kepada mereka tidak tahu. Saya waktu pertama kali datang di Sao Paulo, saya memang pakai kursi roda. Yang dorong petugas dari mereka ini perempuan, anak gadis. Melihat postur kita begini, dia bertanya, "Tuan-tuan dari mana?" Saya bilang dari Indonesia. Dia sendiri bertanya,
Agama tuan-tuan apa? Saya bilang Islam. Kamu agama apa? Dia bilang kami tidak ada agama. Apakah semua orang Brazil? Saya bilang nggak ada agama. Dia bilang tidak, agama orang Brazil Katolik. Tapi kami generasi muda udah nggak nerima lagi. Saya sedikit dakwah sama dia bahwa untuk kebahagiaan di dunia mungkin dengan materi, dengan uang. Tapi nanti di akhirat nggak bisa lagi, harus dengan agama. Saya ceritakan pentingnya agama sedikit. Tapi saya juga hati-hati karena baru datang. Bisa jadi misalnya dia intel begitu. Tapi ini dari Allah menunjukkan belum kita bergerak bahwa keadaan masyarakat di sana begitu hadirnya. Selama di sana kami jumpa juga orang-orang Indonesia yang di KBRI, diberitahu nih pesan pentingnya agama, mereka tersentuh. Dan mereka pada umumnya kewalahan. Memang dia di Indonesia orang Islam, tahu kejayaan dalam agama. Tapi lama tinggal di sana, punya anak. Anaknya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Bukan saja susah diajak sholat, diajak beriman aja susah. Karena suasana begitu rupa. Ini mereka menyadari bahwa itu salah mereka. Orang-orang tua tidak ada pikir kepada agama. Karena untuk kemajuan disekolahkan, jadi dokter, jadi insinyur, agamanya kosong. Dan kita terpengaruh orang Islam nih bahwa mengakui kemajuan manusia itu dari segi bangunannya, ekonominya, dagangnya, pertaniannya. Berbeda dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kalau sahabat-sahabat Nabi dibimbing oleh Nabi, mereka yakin ke dalam hatinya bahwa kejayaan dalam agama, maka fokus perjuangan mereka itu kepada agama. Sekarang kita berbeda fokus kita dengan para sahabat. Kita kepada keduniaan, ikut-ikutan kepada keyakinan orang kafir yang tidak beriman. Coba kita lihat banding-bandingkan bagaimana keadaan sahabat dengan kita. Saya sering contohkan, misalnya sahabat Nabi Rabi'ah, dia ahli sufah, orang miskin, jobless, nggak ada kerjaan, nggak ada ini, pekerjaannya bersama Nabi saja di masjid. Dalam musyawarah dia ditugaskan berkhidmat kepada Rasulullah SAW di waktu malam. Kalau Rasulullah SAW bangun buat tahajud, dia yang menyediakan segala keperluan-keperluannya. Pelayanannya sangat memuaskan kepada Rasulullah. Maka di satu malam Rasulullah bertanya, "Ya Rabi'ah," dia bilang, "ada keinginan apa engkau? Aku akan bantu berdoa kepada Allah supaya keinginanmu terkabul." Ini orang miskin, nggak punya kerjaan, makan sedikasihnya orang. Kalau dikasih orang makan, nggak dikasih orang dia lapar. Ahli sufah, diberi kesempatan oleh Rasulullah yang doanya makbul. Yang doanya makbul, apa keinginannya? Apa jawab Rabi'ah? "Ya Rasulullah, doakan saya ingin bersama engkau dalam surga." Subhanallah, Jibril. Itu fikir sahabat, fokusnya kepada agama, kepada akhirat. Saya punya teman di Bandung, kakeknya kiai, disebut Kiai Hikmah, doa-doanya makbul. Maka orang datang berbondong-bondong hampir dari seluruh Indonesia. Ada minta doakan supaya dagangnya maju, ada minta doakan supaya pangkatnya naik. Bahkan anak-anak muda yang mau bikin grup orkes, bawa perangkat orkesnya minta doakan supaya grup orkesnya maju. Datang perempuan-perempuan mau buka salon, alat salonnya ditembrakin di depan kiai, minta doakan supaya maju perusahaan salonnya. Nggak ada satu orang yang datang doakan kiai supaya saya masuk surga, nggak ada hadirnya. Ini keadaan umat begitu hadirnya.
Ada mendatangi kiai yang doanya makbul, tapi yang dipinta keduniaan. Tidak ada kepada fokus kepada agama. Kadang-kadang mereka yang datang ke sholat pun enggak. Hadirin, ini tanggung jawab kita semua. Beritahu, jangan terpukau katanya dunia ini sekarang maju, modern, begini, teknologi. Tidak ada apa-apanya itu. Yang benar, yang hak ini kejayaan manusia Allah sudah tetapkan dalam agama. Bukan dalam teknologi, bukan dalam sains. Ilmu pengetahuan, bukan. Tapi dalam agama. Ini mereka tidak tahu. Tidak tahu kepentingan agama ini. Kepentingan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat bangkit dalam perkara ini hadirin. Dengan segala macam mujahadah kesusahan. Alhamdulillah. Dari berkat pengorbanan para sahabat, Islam tersebar kemana-mana. Bayangkan pengorbanan mereka ketika itu transportasi bukan semodern sekarang. Tapi mereka datang. Bahkan datang ke Indonesia juga. Dalam seminar masuknya Islam ke Indonesia yang diadakan tahun 67. Yang dipimpin oleh Buya Hamka. Bahwa Islam datang ke Indonesia ini bukan dibawa oleh pedagang Gujarat. Oleh sahabat hadirin. Ada 4 orang sahabat yang datang ke Indonesia. Cuman tidak diketahui siapa namanya, di mana kuburnya, konon di Aceh. Demikian juga ke tempat-tempat lain. Ilmu pengetahuan juga bahwa yang menemukan benua Amerika itu Columbus. Padahal nahoda yang membawa Columbus ke sana itu orang Islam. Saya dengar mujakarah di Rewin, markas Pakistan Rewin. Ketika rombongan Columbus dia mendarat di Amerika, didapati di sana suku Indian, ada yang bernama Abdul Qadir. Tapi ini dihapus seolah-olah Columbus yang pertama ke Amerika. Kalau dilihat dari situ, sahabat sudah datang. Bukti dari 124.000 jumlah sahabat. Kuburnya yang ada Mekah Madinah kurang lebih hanya 10.000 saja. Yang lain di mana? Di Yordan ada 30.000 kubur para sahabat. Semua dalam rangka memberitahu perkara ini, tanggung jawab melanjutkan usaha kenabian, menyampaikan supaya manusia ini jangan celaka, mengajak manusia kepada keselamatan, yaitu dengan mengamalkan agama, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hari ini kalau kita serukan kepada kaum muslimin untuk keluar jalan Allah, sampaikan agama, kebanyakan mereka takut miskin. Sebab keluar jalan Allah ini ikhlas, tidak digaji, tidak diberi honor, kita keluar dengan harta sendiri, diri sendiri. Tapi alhamdulillah hadirin yang mulia, kalau kita lihat kenyataan, mereka yang keluar jalan Allah dengan diri sendiri, harta sendiri, dengan ikhlas, tidak minta apa-apa, bukan hancur ekonominya hadirin. Lebih makmur daripada kita. Anak istrinya terawat, dia sendiri masya Allah sibuk di Allah, tapi tidak kekurangan dalam perkara. Saya sering sampaikan macam di markas di Jamudin, di Rewin, para mas saya sibuk dengan perkara agama saja. Dimusyawarahkan dari pagi program ini apa sampai malam. Tidak ada usaha lain. Kalau kita intip mana dagangnya nih, dagang apa? Kalau tani nanam apa? Nggak kelihatan. Pokoknya yang ada kelihatan usaha agama. Bagaimana ekonominya? Bukan amruk hadirin. Selain dari cukup buat mereka dengan keluarganya untuk makan minum tiap hari, tamu datang ribu-ribu hadirin yang mulia. Dijamu. Buktikan kalau kita ke sana. Diberi makan, diberi minum, diberi tempat. Ini barokah daripada agama hadirin yang mulia.
Kita tidak yakin, seolah-olah Allah akan lantarkan kita kalau kita tidak dagang, tidak tani, tidak kerja. Keliru hadirin. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita, hidupkan kita, kirimkan kita ke dunia, dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk ngurusi makan, minum, pakaian, perumahan. Bukan. Suruh ngurusi agama. Ajak manusia kepada agama. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat yang ditugaskan ke tengah-tengah manusia. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah mereka daripada keburukan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bangkit dalam usaha ini, Allah akan muliakan kita. Allah akan tinggikan kita, Allah akan perbaiki seluruh peri kehidupan kita, sebagaimana Allah telah memperbaiki kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tadinya orang hina, orang terbelakang, tidak dipandang oleh dunia. Dunia yang negara-negaranya maju tidak ada niat untuk menjajah jazirah Arab ketika itu. Sebab tidak ada keuntungannya. Mereka dalam kehinaan. Allah utus Rasulullah SAW mendidik para sahabat, tanggung jawab atas agama. Dunia terkejut hajil. Hanya dalam tempo beberapa tahun bangkit menjadi menguasai dunia. Terheran-heran. Nah, negara-negara adik kuasa ketika itu, Rom dan Persia, bisa ditundukkan oleh para sahabat. Ini keberkahan daripada agama. Dan mereka memerintah dengan bijak, diakui kebijakannya, bukan hanya oleh kawan, oleh lawan pun mengakui juga. Hadirin yang mulia, kalau kita umat Islam di hari ini bangkit sebagaimana bangkitnya para sahabat dalam usaha agama, Allah akan angkat derajatnya. Wallahi itu tipuan umat Islam supaya majukan ekonominya, perdagangannya, majukan industrinya. Bohong belaka itu hadirin, bukan. Kemajuan umat Islam, ketinggian dalam agama. Hanya satu-satunya jalan begini. Saya suka beritahu terutama orang Indonesia, jangan ingin mulia di dunia main badminton, main bola. Tidak ada kemuliaan di situ. Kita bangkit dalam usaha agama. Baru orang-orang Indonesia baru akan mulia, akan tinggi hadirin yang mulia. Kita beritahu dan kita contohkan kepada mereka. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang bangkit dalam usaha ini, dunianya tidak kelihatan, tapi dia menikmati dunia hadirin yang mulia. Orang yang jadi direktur, jadi perusahaan ini, nggak bisa kemana-mana terikat dengan perusahaannya. Ini orang dakwah ini bebas. Ada Masyayikh Bayan mengatakan, banyak orang Islam merasa punya pekerjaan, memiliki pekerjaan, padahal sebetulnya bukan memiliki, dimiliki. Mau keluar jalan Allah harus ada cuti, harus ada ini, harus ada, bukan memiliki, itu dimiliki. Banyak orang Islam merasa memiliki istri, tapi kenyataannya dimiliki oleh istrinya. Mau keluar nggak boleh, ini nggak boleh, harus ikut kepada istrinya. Itu bukan memiliki, dimiliki hadirin. Ada orang merasa memiliki perusahaan, tapi kalau ditazkir, bagaimana perusahaan saya terikat dengan perusahaannya, nanti nggak ada yang ngurus, nggak ada yang memanage. Itu bukan memiliki, dimiliki. Mas saya mengatakan hadirin, orang beriman itu tidak memiliki apa-apa kecuali Allah. Dan tidak dimiliki oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah. Inilah orang yang mulia, orang yang merdeka betul hadirin yang mulia. Tidak memiliki apa-apa kecuali Allah.
dan tidak dimiliki oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hadirin, Allah akan wujudkan segala daripada keperluan-keperluan kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Idza wajadtani wajadta kulli syai." Kalau engkau dapatkan aku, engkau akan dapatkan segala-galanya. Wa in faqadtani faqadta kulli syai. Tapi kalau engkau kehilangan aku, engkau kehilangan segala-galanya. Hadirin, usaha kita umat Islam pada umumnya bukan mendekat kepada Allah, tapi kepada keduniaan, sibuk tani, sibuk dagang, sibuk kerja. Allah dijauhi. Walaupun berhasil pertaniannya, tapi apa yang diinginkan tidak ada. Kosong kehidupannya, hadirin. Saya kemarin di Brazil jumpa satu keluarga Indonesia. Sudah lama, puluhan tahun di sana. Orang sederhana, kayak TKI, TKW, tingkatnya itu bukan orang berpendidikan. Datang sana kerja, suaminya kerja sebagai kuli bangunan. Tapi di sana, itu yang bisa masang tembok, kayu, gajinya itu sehari 600.000 uang kita, yaitu 120 real. Si istrinya kerja di masjid, nyapu-nyapu di masjid, gajinya sehari 300.000. Dia punya anak, saudara, artinya mobil ada, rumah ada, tapi mengeluh kepada kita. Saya ini dalam kehidupan artinya berkecukupan, tapi nggak tahu gimana, dia bilang. Seperti sayur tanpa garam, begitu. Karena lucu, dia si istrinya ditugaskan jaga masjid. Sebelum datang jamaah nggak sholat juga. Alhamdulillah datang jamaah, dia keluar 3 hari ikut, mulai ada pikir agama. Tapi sekarang memikirkan anaknya terbawa suasana di sana. Jadi mengarah kepada tidak bertuhan, tidak beragama, susah. Diajak sholat, diajak ke masjid, padahal di samping masjid. Demikian, hadirin. Kelihatannya, nampaknya di dunia-dunia yang katakan maju tuh gaji besar, tapi jiwanya kosong, hadirin. Kita harus menjadi penyelamat atas perkara ini, hadirin. Beritahu, ini ungkapan kata ini sederhana tadi. Allah meletakkan kejayaan manusia, dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna. Jadi kalau kita tafsirkan itu bukan dalam dagang, bukan dalam kerja, bukan dalam bangunan, bukan dalam agama. Kalau kita yakin atas perkara ini, akan bertempus lumus, kata orang Malaysia, dalam usaha agama. Bagaimana sibuk mendatangkan agama, memikirkan agama, ingin menyempurnakan agama. Satu-satunya cara untuk memperbaiki daripada agama ini, hadirin, hanya dengan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada jamaah Arab, kumpulkan ulama-ulama di Cianjur. Dia orang Arab, dia bayan. Di antara bayannya mengatakan, la yafhamu din illa bil huruj. Tidak akan paham agama kecuali dengan huruj, dia bilang. Walaupun kitabnya berkamar-kamar, kalau tidak huruf, nggak paham agama, dia bilang. Kalau kita ngomong begitu mungkin dimarahi, hadirin. Tapi ini orang Arab dan dia alim lagi, dia bisa mempertanggungjawabkan dari kata-katanya. Saya di Brazil, datang satu masjid, imamnya tamatan Al-Azhar, hadirin, alim, tamatan Al-Azhar. Dia orang alim, imamnya. Dikasih rumah di masjid, di belakang masjid, kasih rumah. Ajib, tiap kita sholat subuh gak datang, hadirin. Tamatan Azhar, alim, kalau dia khutbah, Masya Allah. Jadi
itu nyata, tidak kurus itu nggak paham dengan agama. Kenyataan kita lihat seperti itu. Orangnya Masya Allah, baik, kita hubungan baik. Ziarah khususi dengan Ustaz Lutfi. Nemuin orang-orang Arab. Dia dari Mesir, diajak kepada orang Mesir. Dia alim, dari ajar. Tiap ketemu perempuan, bukan hanya salaman, pelukan hadirin. Kata Ustaz Lutfi, ini imam gaul ini, dia bilang. Ini pelajaran bagi kita, kalau tidak khuruj hadirnya mulia. Tidak paham dengan agama. Jadi kata para ustaz, itu ayat Quran. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapakah lagi yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mengajak taat kepada Allah? Ditafsirkan oleh Maulana Sa'ad, kaulan di sini bukan hanya perkataan, tapi maksudnya dinan. Siapa yang lagi agama yang lebih baik? Jadi kalau kita keluar jalan Allah, agama kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar lagi, diperbaiki lagi, diperbaiki lagi. Kalau agama sudah baik hadirin, ada hajat apa-apa, peribahasa tinggal angkat tangan saja kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah selesaikan. Allah mudahkan. Paling mudah hidup dalam agama. Nggak repot-repot, nggak capek-capek. Konsentrasi kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perbaiki. Allah selesaikan masalah-masalah kita. Kita pikir kita akan masalah selesai kalau kita jadi sarjana, kalau kita punya pertanian, punya perdagangan, punya tidak. Enggak selesai-selesai masalah. Tapi kalau kita punya agama yang sempurna, ada pada kita sifat takwa, Allah akan menyelesaikan semua masalah. Agama mempunyai kekuatan menyelesaikan masalah dunia dan akhirat. Kalau kita paham atas ini, nggak akan usaha lain, usaha bagaimana mendatangkan agama. Orang tidak memahami. Satu ustadz mengatakan bahwa pintu rizki, untuk mudahnya datang rizki kepada kita ini, bukan dengan punya perusahaan, bukan dengan punya titel, punya jabatan, tidak. Tapi kalau kita punya sifat takwa, Allah akan datangkan rezeki kepada kita dengan mudah. Kalau kita punya sifat takwa, kalau ada kesulitan, Allah akan tarik kita daripada kesulitan. Ada urusan-urusan, Allah akan mudahkan urusannya. Masalah rezeki menjadi masalah dunia. Kalau kita punya sifat takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kalau dagang dapat untung sudah diduga, kalau tani dapat panen sudah diduga, kalau kerja dapat gaji sudah diduga. Orang takwa Allah akan datangkan rezekinya bukan dari situ. Jadi gamblangnya kata ulama, kalau kita punya sifat takwa, Allah akan datangkan rezeki tanpa kerja hadirin. Orang yang tidak paham, wah ini bagaimana ngajak orang nggak kerja, sedangkan sekarang disuruh kalau orang nggak kerja itu masalah. Negara menjadi aib kalau banyak rakyatnya pengangguran. Ekonominya menjadi turun. Padahal kalau kita punya sifat takwa, nggak ada masalah itu. Allah yang jamin, Allah akan mudahkan. Tapi nggak ada orang yang betul-betul berteguh bersusah payah untuk menjadi orang yang takwa ini hadirnya. Kita usaha ingin jadi ini, jadi ini, jadi ini. Padahal yang paling mulia, yang paling tinggi jadi takwa itu.
Walaupun bagaimana takwa ini sangat penting dan paling bagus, hak, nggak ada di dunia ini fakultas takwa ini nggak ada, hadirin. Kita jangankan menjadi orang takwa, kadang-kadang memahami takwa saja apa. Paling khotib-khotib mengatakan orang takwa itu yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, begitu. Masih ngambang, terapung-apung. Tapi di Rewin, Haji Abdul Wahab saya mengatakan, siapa tuh mereka orang takwa itu? Orang takwa itu bukan orang yang banyak sholatnya, bukan banyak puasanya, banyak zikirnya, baca Qur'annya, bukan. Orang takwa itu orang yang tidak menggunakan harta, diri dan waktunya kecuali untuk ikut kehendak Allah. Itu takwa. Orang takwa itu tidak menggunakan matanya kecuali untuk ikut kehendak Allah. Orang takwa tidak menggunakan telinganya kecuali ikut kepada kehendak Allah. Begitu orang takwa tidak menggunakan tangannya, kakinya kecuali ikut kehendak Allah. Orang takwa tidak menggunakan hartanya, kemana ini dibelanjakan, kecuali hanya ikut kehendak Allah. Subhanallah, kalau kita sudah punya sifat ini hadirin, Masya Allah. Nah, sekolahnya untuk jadi takwa ini hadirin, dalam dakwah ini. Kita keluar jalan Allah ini, belajar untuk menjadi takwa. Maulana Yusuf mengatakan, apa maksud keluar jalan Allah ini? Kata beliau, untuk menghilangkan kesalahpahaman daripada orang Islam. Bahwa harta, diri, dan waktu milik kita. Itu salah paham. Yang merasa bahwa waktu, diri, dan harta milik kita. Itu salah paham, tidak benar, salah. Yang benar itu, diri, waktu, dan harta itu milik Allah. Yang diamanahkan kepada kita. Tidak boleh kita menggunakannya kecuali untuk ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baru hidup itu benar. Jadi kalau kita lihat begini hadirin, kebanyakan hidup kita ini nggak benar. Sebab belum menggunakan harta, diri, dan waktu mengikuti kehendak Allah. Kita belajar, coba dalam seumur hidup 4 bulan. Belajar menggunakan harta, diri, dan waktu kehendak Allah. Maka disiplin kita dalam keluar 4 bulan. Taat amir. Tidak boleh jajan sembarangan. Tidak boleh meluangkan waktu sembarangan. Disiplin. Ada waktunya taklim, ada waktunya dengar bayan, ada waktunya sholat. Walaupun kita bawa uang banyak, tapi disiplin. Keluar untuk khidmat berapa, minta izin amir kalau mau mengeluarkan uang. Itu latihan dalam seumur hidup sekurang-kurangnya 4 bulan. Tiap tahun 40 hari. Kalau kita diterima pengorbanan kita oleh Allah, efeknya hadirin yang mulia, seumur hidup kita jadi ikut kepada kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar kita ini disiplin benar-benar. Ikut tertib-tertib yang sebenarnya. Ini sekolah takwa. Jadi dengan keluar jalan Allah nih, kata ulama, pertama akan diperbaiki agama kita. Yang kedua, akan dikeluarkan sifat sombong daripada diri kita. Kita tidak merasa lebih baik daripada orang-orang Islam yang lain. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapakah agama yang lebih baik daripada orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan dia beramal soleh, artinya mulai memperbaiki, menyempurnakan amal-amal soleh.
Wa qala innani minal muslimin, dan dia akan menjadikan dirinya, aku ini sama dengan yang lainnya, orang Islam biasa. Tidak sombong, tidak takabur. Itu natijah di antara hasil daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Terus akan datang akhlak kepada kita. Orang berbuat keburukan kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Luar biasa hadirin. Kalau kita sudah punya akhlak seperti itu. Orang berbuat buruk kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Ini akhlaknya Rasulullah. Ayat selanjutnya mengatakan, tidak mungkin orang dapat kurnia yang semacam ini. Agamanya baik, amalnya baik, akhlaknya baik. Kecuali orang-orang yang sabar. Untuk keluarga Allah ini perlu sabar. Korban harta, korban diri, korban perasaan. Tidak mungkin orang punya sifat sabar kecuali yang sudah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, hadirin mulia. Jadi kalau kita keluarga Allah nih, Allah akan datangkan sifat sabar kepada kita. Orang yang diberi sifat sabar itu, Masya Allah, sudah orang yang paling beruntung di dunia. Yang beruntung itu bukan orang yang dikasih jabatan, hati kekayaan. Orang yang bisa sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi segala keadaan-keadaan. Ini orang paling beruntung. Hadirin, kita bangkit dalam usaha agama ini. Di sini macam-macam kebaikan akan datang kepada kita. Walaupun tadinya kita orang bodoh, orang dungu, tidak bisa apa-apa, Allah yang akan ajarkan kepada kita. Seperti para sahabat, hadirin, orang bodoh-bodoh, nggak pernah sekolah, banyak di antara mereka buta huruf, hitung-menghitung tidak tahu, tapi berkah keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan gubernur. Jadi gubernur yang benar lagi. Yang sekolah tinggi-tinggi diangkat jadi gubernur, banyak nggak benar. Sahabat dijadikan gubernur, benar. Ketika itu jadi gubernur, bukan kayak kita provinsi, negara hadir. Ada yang jadi gubernur di Yaman, ada yang menjadi gubernur di Mesir, ada yang menjadi gubernur di Syam. Jadi berkahnya banyak dengan kerajaan Allah ini. Allah akan hapuskan segala kesulitan-kesulitan kita. Allah akan angkat derajat kita. Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi hadirin, jangan kita salah paham. Ini maksudnya taskil sekurang-kurangnya seumur hidup 4 bulan, tiap tahun 40 hari. Itu kaidah dasar latihan. Tujuan utama daripada usaha dakwahnya, hadirin, seluruh hidup kita untuk perkara agama, untuk tanggung jawab agama. Bukan 40 hari tiap tahun, setelah 40 hari sibuk lagi kerja dagang, bukan. Maka masyayikh menekankan lagi, hadirin, setelah kita keluar 4 bulan, 40 hari, pulang di tempatan, usaha agama lagi, yaitu makomi. Bukan sibuk dari makomi, sibuk makomi. Keluar di jalan Allah agama, waktu kita tinggal di tempatan juga agama juga. Kalau kita sibuk perkara ini begitu, waktu keluar kita sibuk dakwah, waktu kita di tempatan sibuk dakwah dan makomi, maka Allah akan angkat derajat kita. Allah selesaikan kesulitan-kesulitan kita hadirin. Waktu saya di Brazil, banyak orang-orang tua tuh ngeluh perkara anaknya, memang suasananya begitu rupa. Saya jumpa beberapa imam di masjid, dia sendirian, tidak bawa keluarga, padahal dia ada yang punya anak istri di Lebanon, ada yang di Mesir,
Saya tanya kepada beliau, kenapa kamu nggak bawa istri sini? Ini tempat besar, bagus, lengkap. Oh, dia bilang tidak. Kalau dibawa kemari, dia bilang istri dan anak, tidak akan bisa dikuasai lagi. Karena suasananya begitu. Anak umur sekian belas tahun, hak asasi, human right. Kalau bapaknya marahin apa mukul, dia laporan kepada polisi, ditangkap bapaknya. Ada yang di negara-negara yang sebut maju nih, Eropa, macam Amerika, katakan Brazil, kalau istrinya selingkuh dengan orang lain diadukan ke pengadilan, itu dianggap kuno, nggak disalah. Jadi yang disalahkan yang adu. Itu kehidupan di sana, hadirin. Jadi banyak orang mengeluh perkara daripada keluar karena suasana begitu. Tapi kalau kita pikir lagi, ini kesalahan kita semuanya. Mereka tidak tahu. Bismillah wa bis